Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Ya, mengucap syukur kita semua bangun dalam keadaan baik dan sehat dan siap untuk sekolah minggu online. Selamat datang di sekolah minggu online GKSI Villa Taman Modern bersama Kak Regina di sini. Dan kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita akan mendengar pujian berikut. Demikian pujian yang telah kita dengar dan saksikan. Adik-adik bisa menyanyi bersama. Dan kita akan memulai cerita kita pada minggu ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu akan membaca dan juga mendengar cerita Alkitab, cerita tentang firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi berkat di hati dan pikiran kami, yang perbaiki kelakuan kami, mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati hati kami ya Tuhan, mampukan kami untuk duduk dengan manis, mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang itu sudah tanggal 15 November 2020.
Dan bulan depan sudah bulan Desember. Kita akan merayakan Natal dan pasti senang sekali adik-adik ya. Untuk beberapa minggu ke depan kita akan memulai cerita kita tentang Natal pertama, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, serangkaian cerita ini kita akan mulai dari minggu ini, dan cerita ini terambil sebelum Tuhan Yesus lahir, yaitu di bawah judul perikop. Adik-adik nanti bisa lihat sendiri ya, atau baca sendiri di Alkitab. Terambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25, lanjutkan kembali ayat 57 sampai dengan 80. Di bawah judul perikop, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, di gambar ini yang telah kita lihat ada 2 orang dan 1 bayi. Kalau kita lihat 2 orang ini laki-laki dan perempuan, kita lihat jenggotnya sudah putih, rambutnya juga sudah putih, berarti mereka sudah usia lanjut ya. Dan mereka sedang menggendong bayi. Siapakah bayi itu? Cucunya kah? Nah, untuk tahu, mari kita dengarkan cerita berikut. Siapa bayi itu ya adik-adik ya? Mari kita mulai. Ya, ketika Herodes menjadi raja Yudea, ada seorang imam Yahudi bernama Zakaria dan istrinya Elisabet. Mereka tidak mempunyai anak dan mereka sudah lanjut umurnya. Jadi bisa lihat di gambar ya, jenggotnya sudah putih, rambutnya putih. Mereka sepasang suami istri yang takut akan Tuhan, hidup dalam turut firman Tuhan. Dan ketika Zakaria satu kali sedang bertugas di bait Allah untuk membakar ukupan, sementara seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, seorang malaikat Tuhan tampak berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Zakaria kaget adik-adik. "Jangan takut Zakaria," kata malaikat. "Tuhan telah mendengar doamu. Istrimu Elisabet akan melahirkan bagimu seorang anak laki-laki dan engkau harus menamainya Yohanes. Kemudian lanjut kata malaikat tadi, "Ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia," kata malaikat. Kabar baik ya adik-adik ya. Ketika sepasang suami istri yang sudah lanjut usianya dan mereka tetap minta kepada Tuhan untuk punya keturunan, akhirnya kabar baik tersebut tiba. Tapi adik-adik, ada keraguan dalam diri Zakaria. Dia bertanya-tanya, "Bagaimana mungkin ini akan terjadi?" tanya Zakaria. "Saya sudah tua dan istri saya juga." Lalu jawab malaikat itu, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Tapi karena engkau tidak percaya dengan apa yang aku katakan, engkau akan tidak bisa berbicara sampai anak tersebut lahir." Tidak bisa berbicara adik-adik. Berarti ya gak bisa ngomong ya adik-adik. Wah, sulit juga ya kalau sehari-hari tidak bisa berbicara, sedangkan Zakaria terlibat dalam pelayanan bait Allah. Orang-orang sedang menunggu Zakaria keluar dari bait Allah dan heran mengapa ia begitu lama. Ketika Zakaria keluar, ia tidak bisa berbicara kepada mereka. Ia menjadi bisu. Mengertilah orang-orang itu bahwa Zakaria telah melihat suatu penglihatan. Kita lihat gambar berikut. Tak lama kemudian Elisabet hamil atau mengandung.
Betapa baiknya Tuhan itu, seru Elizabeth. Elizabeth melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah 8 hari, para tetangga dan sanak keluarga datang untuk mengikuti prosesi sunat. Dan mereka mau menamainya Zakaria seperti ayahnya. Tapi Elizabeth berkata, "Tidak, namanya Yohanes." Jawab mereka, "Apa? Tidak ada di keluargamu yang bernama demikian?" Mereka memberi syarat kepada Zakaria. Mau diberi apa nama bayinya? Zakaria meminta batu tulis. Ia menulis namanya Yohanes. Dan seketika itu juga Zakaria bisa berbicara lagi. Nanti adik-adik apa kata malaikat tadi ya? Ia mulai memuji Tuhan dan bernubuat tentang anaknya. Nah, ini dia. Kemudian Yohanes bertumbuh besar dan kuat dalam Roh Kudus. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel dan memulai pelayanannya untuk mempersiapkan jalan untuk Yesus. Nah, ini adik-adik, cerita kita minggu ini pergumulan dari sepasang suami istri yang sudah lanjut usianya dan belum memiliki anak. Mereka tetap tekun berdoa dan akhirnya lahirlah Yohanes. Dan Yohanes ini seperti diceritakan tadi bertumbuh besar dan kuat dalam Roh Kudus, dan dia tinggal di padang gurun dan juga ia mempersiapkan jalan untuk Yesus. Nah, demikian adik-adik cerita kita minggu ini, serangkaian cerita untuk menyambut Natal, dan kita akan lanjutkan cerita lagi minggu depan. Dan sebelumnya adik-adik jangan lupa kita ada ayat hafalan nih adik-adik. Terima kasih yang sudah menghafal ayat dan merekamnya dan share di grup WA Jemaat. Kalian hebat, lanjutkan terus ya. Dan ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Yohanes 3 ayat 4. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya, demikian adik-adik cerita kita untuk minggu ini. Kita lanjutkan cerita menyebut Natal minggu depan. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar, cerita tentang kelahiran Yohanes. Terima kasih ya Tuhan, kiranya cerita ini boleh tertanam di hati dan pikiran kami. Kami boleh belajar dari Zakaria dan istrinya Elizabeth, tetap melayani Tuhan, melayani bait Allah, dan sehingga akhirnya Tuhan memberikan mereka anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus hidup seturut firman Tuhan. Kami mau terus setia mendengar cerita tentang firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Dan sementara memberikan persembahan, kita akan mendengar pujian berikut. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau.
Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita dan juga kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat dan doa tutup. Kita akan membawa pokok-pokok doa kita. Kita mau minta permintaan tolong kita kepada Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ucap syukur Kau masih menyertai kami, Kau selalu memberkati kami, Kau selalu melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami telah mengumpulkan persembahan. Terimalah, sucikan, kuduskan kembali hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan kami juga ya Tuhan mau membawa permohonan doa kami, permintaan tolong kami ya Tuhan. Dan kami mau mendoakan bagi keluarga kami masing-masing di rumah, untuk adik-adik semua juga boleh selalu dalam keadaan sehat, baik, dan juga penuh damai sejahtera sukacita. Kami berdoa juga untuk kami yang masih sekolah, walaupun sekolah di rumah ya Tuhan, mampukan kami belajar dengan baik, dengan tekun, sehingga memperoleh hasil yang terbaik. Kami berdoa juga untuk isi rumah kami, papa mama kami, adik kakak kami. Tuhan Yesus berkati kesehatan mereka, dan juga orang tua kami yang bekerja dan pelayanan. Tuhan Yesus menyertai apa yang mereka kerjakan selalu berhasil. Kembali kami berdoa juga untuk lingkungan kami ya Tuhan, di masa-masa ini, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, mengundang kawalan malaikat surgawi-Mu sehingga mengawal kami keluar masuk kemanapun kami berada ya Tuhan, dan mampukan kami juga taat pada peraturan kesehatan yang ada, menjaga kesehatan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja kami, GKSI Filiata Modern. Berkati seluruh jemaat, majelis diaken, dan juga para hamba Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati pelayanan mereka, dan juga berkati para panitia Natal yang akan mengatur perayaan Natal. Kiranya mereka boleh menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik. Tuhan Yesus beri kekuatan dan kesanggupan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja kami, mulai dari pelayanan anak-anak hingga dewasa, semua boleh terlibat dalam mereka yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan Yesus menyertai. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami, sehingga kami semua boleh pada waktunya, pada waktu-Mu ya Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama kembali beribadah di gereja. Kembali kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, mereka yang terlibat dalam pemimpin negara, Bapak Presiden, Wakil, dan juga para menterinya. Tuhan Yesus berkati mereka dalam menjalankan tugas di masa-masa pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus beri kekuatan mereka yang terlibat di dunia medis. Tuhan Yesus berikan mereka hati yang penuh semangat sukacita dalam melayani, dan juga penuh kasih dalam melayani orang-orang yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami ucap syukur untuk sekolah minggu online kami minggu ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar tertanam di hati kami seperti tanah yang subur untuk kemudian berbuah. Ini doa kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan sisa waktu kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, demikian sekolah minggu online kita pada minggu ini. Dan selamat menjalankan kembali hari-hari adik-adik. Belajar dengan baik, makan dengan baik, makan makanan yang sehat, sayur, buah, dan juga jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, dan terutama tetap tekun berdoa. Jangan lupa ayat hafalannya juga dihafal, direkam, dan dipost di WA jemaat. Demikian adik-adik, kita kembali berjumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.